Halo, bertemu lagi dengan saya Inyoman Putrayasa. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang NPWKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas apa itu NPWKP, siapa yang merupakan objek dari NPWKP, dan bagaimana cara untuk memperoleh NPWKP akan kita bahas lebih lanjut dalam video kali ini. Jadi NPWKP itu merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan PKP. Artinya, ketika Anda merupakan seorang pengusaha kena pajak, Anda akan diberikan nomor yang nantinya mengukuhkan diri Anda adalah sebagai pengusaha kena pajak. Sekarang muncul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Apakah pengusaha kena pajak ini sama seperti pengusaha sebagian besar? Jadi antara pengusaha dan pengusaha kena pajak itu adalah salah satu hal yang berbeda. Kalau kita berbicara pengusaha kena pajak, mohon maaf, kalau kita bicara tentang pengusaha, jadi pengusaha itu adalah meliputi orang pribadi atau badan yang dalam hal ini melakukan kegiatan perdagangan atau jasa, melakukan kegiatan impor, kemudian melakukan kegiatan ekspor, menghasilkan barang-barang atau jasa baik yang berwujud atau tidak, baik itu dari luar ataupun dari dalam daerah pabean. Itu kalau kita berbicara pengusaha. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak? Jadi pengusaha kena pajak adalah bagian proses sama seperti pengusaha ini, tapi yang sedikit membedakan adalah barang yang dijual, dalam hal ini barang atau jasa yang dijual merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan omsetnya melebihi 4,8 miliar setahun. Apabila seorang pengusaha melakukan kegiatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan kemudian omsetnya memiliki nilai lebih dari 4,8 miliar setahun, maka pengusaha tersebut akan dikukuhkan sebagai seorang pengusaha kena pajak. Nah, bagaimana kemudian bagi pengusaha kena pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif? Bagi pengusaha kena pajak dalam hal ini adalah bagi pengusaha kena pajak yang telah memiliki omset lebih dari 4,8 miliar akan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak tempat tinggal atau tempat kedudukan kegiatan usahanya untuk didaftarkan menjadi seorang pengusaha kena pajak. Jadi apabila Anda merupakan seorang pengusaha yang dalam hal ini omset Anda nilainya melebihi angka 4,8 miliar setahun, baik domisili Anda adalah tempat tinggal di tempat kedudukan kegiatan usaha, maka Anda akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak di daerah tempat tinggal Anda atau tempat kedudukan kegiatan usaha Anda. Hanya saja, apakah hanya pengusaha yang memiliki omset lebih dari 4,8 miliar saja yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Tidak. Anda sebagai pengusaha kecil pun yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar boleh mengukuhkan diri Anda atau mendaftarkan diri Anda untuk bisa dikukuhkan sebagai seorang pengusaha kena pajak dengan catatan Anda mendaftar secara sukarela. Boleh. Tapi ketika omset Anda 4,8 miliar, lebih dari 4,8 miliar, Anda wajib. Tapi kalau kurang dari 4,8 miliar, Anda diperkenankan tidak dengan paksaan. Artinya secara sukarela mengukuhkan diri Anda sebagai seorang pengusaha kena pajak. Nah, apa sih sebenarnya fungsi NPWKP ini? Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan sebagai NPWKP. Sebagai yang pertama adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Jadi, kalau Anda adalah seorang pengusaha
dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak yang kemudian Anda telah dikukuhkan dan Anda memperoleh NPWP, maka identitas perpajakan Anda akan ada dua. Selain NPWP, Anda akan memiliki NPWP. Kemudian fungsi berikutnya, fungsi nomor 2 itu adalah sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, terutama atas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi ketika Anda sudah dikukuhkan sebagai seorang pengusaha kena pajak, maka Anda memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan baik itu pemungutan atas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Termasuk juga hak Anda atas PPN dan atas PPNBM. Misalkan Anda berhak melakukan kredit pajak di PPN. Ya, salah satunya itu. Kemudian sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nah, ini sama seperti NPWP sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Nah, apa saja sih kewajiban yang melekat ketika Anda telah memiliki yang namanya NPWP? Yang pertama, tugas Anda adalah memungut pajak yang berhutang. Jadi ketika Anda sudah memiliki NPWP, Anda memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak yang berhutang. Salah satunya adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi ketika Anda melakukan penyerahan barang kena pajak, maka tugas Anda adalah memungut PPN atas penyerahan barang yang Anda lakukan. Kemudian menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPNBM yang berhutang. Nah, ini terkait dengan PPN. Apabila masih ada pajak dalam hal ini PPN kurang bayar, maka Anda wajib untuk menyetorkan PPN kurang bayar tersebut. Kemudian melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan kewajiban Anda. Jadi ketika Anda telah memungut PPN, Anda harus menyetorkan PPN tersebut dan melaporkannya itu paling lambat pada akhir bulan periode berikutnya. Misalkan Anda pungut misalkan bulan Maret, maka Anda melaporkan itu paling lambat adalah tanggal 30 April bulan berikutnya. Kemudian bagaimana cara mengurus atau membuat NPWP ini? Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya adalah orang pribadi, jadi syaratnya tidak begitu susah. Ya. Ini adalah beberapa dokumen-dokumen yang harus Anda persiapkan ketika Anda akan membuat NPWP. Jadi kalau Anda orang pribadi, hanya fotokopi KTP, kemudian dokumen izin usaha, surat keterangan tempat usaha. Kalau Anda badan, fotokopi akta pendirian, fotokopi NPWP pengurus, dokumen izin usaha, surat keterangan tempat usaha. Kemudian kalau Anda BUT, itu usaha tetap, jadi Anda berkedudukan di Indonesia, jadi kantor pusatnya ada di luar, kemudian Anda berkedudukan di Indonesia, fotokopi perjanjian joint operation, kemudian fotokopi masing-masing siapa yang Anda ajak untuk joint operation, fotokopi NPWP pengurus, dan dokumen izin usaha. Nah, inilah dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi untuk memperoleh yang namanya NPWP yang kemudian Anda daftarkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apakah itu tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha. Nah, apabila bagi Anda pengusaha yang seharusnya memenuhi syarat ketika omset Anda lebih dari 4,8 miliar setahun dan tidak melaksanakan kewajiban mengukuhkan diri sebagai seorang PKP, maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengukuhkan PKP secara jabatan yang dilakukan berdasarkan hasil pemantauan atau verifikasi. Ini sama seperti NPWP. NPWP pun ada NPWP yang dilakukan secara jabatan dan PKP pun sama. Jadi ketika
seharusnya Anda telah mengukuhkan diri Anda sebagai seorang pengusaha kena pajak dan memenuhi syarat, tapi Anda tidak melakukan itu. Setelah kemudian dilakukan pemeriksaan dan verifikasi, maka akan diterbitkan NPPKP secara jabatan. Dan DJP memiliki kewenangan pemeriksaan 5 tahun sebelum pembukaan PKP secara jabatan yang menyebabkan kewajiban tersebut harus dilaksanakan sekaligus. Artinya apa? Dalam 5 tahun terakhir, kalau ada pajak terutang, maka Anda memiliki kewajiban untuk melunasi pajak tersebut. Apakah NPPKP bisa dicabut? Sama seperti NPWP. PKP juga bisa dicabut sepanjang memenuhi beberapa persyaratan. Ya, yang pertama, apabila ini persyaratannya adalah apabila ketika PKP Anda telah dipusatkan. Artinya apa? Ketika Anda adalah sebuah perusahaan yang dalam hal ini memiliki banyak cabang, apabila kantor pusat Anda menanggung semua jenis PPN atau PPN itu dipusatkan dan ditanggung oleh kantor pusat, maka NPPKP di cabang itu boleh dihapuskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemindahan ke KPP lain. Misalkan Anda terdaftar di KPP A, kemudian kantor Anda pindah ke KPP B, maka Anda boleh menghapus atau mencabut NPPKP Anda yang ada di KPP A dan membuka di KPP B tempat di mana Anda berkedudukan yang baru. Kemudian hal yang menyebabkan pencabutan NPPKP yang berikutnya adalah ketika peredaran usaha Anda sudah tidak lebih dari 4,8 miliar lagi dalam setahun. Itu boleh Anda cabut NPPKP Anda. Dan terakhir adalah ketika PKP bagi BUT yang kemudian berhenti melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi dia menutup usahanya di Indonesia atas sesuatu dan lain hal, maka NPPKP-nya boleh dicabut. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan NPPKP. Jadi kita akan sambung lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih.